Baik, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan eh, selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 29 April ya, 2023, kita akan melanjutkan ya Bible study kita. Namun seperti biasanya sebelum kita mulai, kita sediakan hati kita untuk bimbingan Roh Kudus dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, saat ini memberi kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, untuk kami pelajari dan mengerti, demi kebaikan dan persiapan kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah, dan terima kasih untuk Roh Tuhan yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dari pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti. Dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati jaringan internet selama Zoom berlangsung, biarlah bisa berlangsung dengan baik. Dan terima kasih memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Ya Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan saat ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita memasuki bab yang keempat ya. Bab yang keempat ini dengan judul pengangkatan anak-anak ya. Namun sebelum kita mempelajari ya akan eh, bab yang baru ini, saya ingin mengulangi sedikit ya pelajaran kita yang kita telah pelajari dari bab 3 ya. Jadi ada pertanyaan penting mengenai pelajaran yang kita telah ikuti ya selama pembelajaran kita di dalam bab 3. Dan pertanyaan itu adalah eh, jika apa ya? Jika penyesatan itu begitu besar ya, penyesatan itu begitu besar dilakukan ya di jemaat Galatia, dan Injil yang disampaikan ya, Injil yang disampaikan eh, oleh Paulus ya, oleh Paulus itu merupakan satu Injil yang paling tegas apa yang kita bisa dapatkan ya, yang merupakan sesuatu yang melebihi ya, yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman ada beberapa poin yang saya dapatkan ya. Sebentar ya. Ya, jadi ada beberapa poin yang saya dapatkan dari eh, hasil pembelajaran kita mengenai apa Injil yang paling tegas. Bagaimana Injil yang paling tegas ya yang telah disampaikan di dalam eh, yang kita telah ikuti ya, yang telah kita ikuti di dalam Galatia pasal 3, apa yang tegas atau yang paling lebih jelas lagi. Karena Paulus di dalam memberitakan Injil ya kepada jemaat Galatia ini adalah jemaat yang tidak percaya
ya. Kemudian oleh Injil, jemaat Galatia ini menjadi percaya kepada Yesus. Kemudian oleh ajaran palsu, mereka ini kembali kepada kekafiran. Nah, sesuatu yang telah mentobatkan mereka itu telah membuat eh, dan oleh satu keadaan tertentu ya telah membuat itu hilang ya. Nah, sekarang bagaimana Paulus bisa membalikan keadaan mereka yang telah hilang atau yang telah berpaling kepada penyembahan berhala? Paulus harus memberi sesuatu yang lebih kuat dari sesuatu yang sebelumnya yang telah dia berikan. Nah, apa yang dieksposisi oleh Wagoner ya, apa yang dieksposisi oleh Wagoner mengenai Injil yang paling tegas yang kita boleh dapatkan ya dari pelajaran bab 3 ya. Nah, teman-teman, saya mendaftarkan ya poin-poinnya. Yang pertama adalah yaitu mengenai salib ya. Pelajaran tentang salib yang telah dinyatakan oleh Paulus ya, yang kemudian dieksposisi oleh Wagoner, ini adalah satu pelajaran yang betul-betul paling tegas ya, paling jelas yang tidak pernah ada saya ikuti ya dalam pelajaran keselamatan apapun. Saya telah mempelajari ya cukup banyak ya teori-teori tentang pembenaran, teori-teori tentang keselamatan, tetapi tidak sejelas seperti yang Wagoner sampaikan dalam buku Galatia ini, bahwa penyalipan Kristus apa poinnya? Penyalipan Kristus itu melintasi ruang dan waktu. Dan penyalipan Kristus itu terjadi kapanpun, dimanapun, di mana ada dosa, di mana ada kutuk, di mana ada manusia yang jatuh dan tergores dosa, di situ ada salib Kristus yang sedang menopangnya. Jadi ini satu poin yang uh, sangat tegas ya, sangat tegas, yang paling jelas, lebih kuat dari apa yang telah disampaikan Paulus sebelumnya. Jadi teman-teman, eksposisi Wagoner ini menjadi satu keuntungan atau berkat yang tersendiri, di mana kita bisa melihat bahwa salib Yesus atau Yesus yang tersalib itu bukan cuma 2000 tahun yang lalu, tetapi kematian Yesus kita bisa jumpai sekarang, saat ini, ya di depan kita, bahkan di dalam diri kita yang berdosa. Jadi teman-teman, ini adalah satu poin yang luar biasa. Kenapa ini penting ya? Kenapa poin tentang salib ini penting untuk kita mengerti? Karena teman-teman, di dalam diri kita ada di dalam diri kita ya, di dalam diri kita atau setiap orang ya, ada dosa ya, dan manusia membutuhkan Yesus sebagai kurban ya untuk menebus dosa. Dari hal tradisi bangsa Israel ya, bagaimana bangsa Israel mau menyelesaikan dosa, mereka itu harus membawa domba ya ke Ka'bah. Kemudian di Ka'bah itu mereka akan menumpangkan tangannya ya oleh imam ya. Mereka dibimbing ya oleh imam, menumpangkan tangannya, mengaku dosanya, dan kemudian dosanya pindah ke domba itu. Kemudian domba itu disembelih, dan kemudian domba itu dibakar, dan mereka mengalami yang namanya pendamaian ya. Itu secara simbolis dilakukan seperti itu, dan mereka yang melakukan meyakininya seperti itu. Jadi ketika mereka menumpangkan tangan dan mengakui dosanya, dosa itu pindah kepada anak domba tersebut ya. Nah, ini adalah satu proses secara simbolis dilakukan, namun ini memiliki efek ya yang bisa mendamaikan orang berdosa dari dosa-dosanya. Dan teman-teman, kurban itu telah selesai ya. Kurban itu telah selesai. Kita saat ini tidak ada domba lagi gitu. Nah, sekarang bagaimana dosa-dosa saya yang ada di dalam diri saya, kita mau pindahkan kepada Yesus sebagai anak domba ya. Teman-teman, pelajaran mengenai salib yang melintasi ruang dan waktu, atau salib yang ada di depan kita dan di dalam diri kita, ini merupakan satu pelajaran yang betul-betul membuat kita bisa, bagaimana kita bisa menaruh dosa kita ya, dosa yang ada di dalam diri kita, kepada Kristus. Dan teman-teman, ketika kita mempelajari pelajaran ini di dalam bab 3, ini semakin jelas bahwa sebenarnya posisi dosa kita ya dengan Yesus yang tersalib itu seperti
tinta di dalam air putih ya, tinta di dalam air bening, air putih. Seperti itu. Di mana tinta itu larut ke dalam air dan kemudian menyatu dengan air. Demikianlah dosa kita ya, dosa kita dengan salib Kristus itu seperti itu posisinya sekarang, keadaannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyerahkan dosa kita kepada Yesus, sebenarnya udah ada di situ gitu. Tinggal bagaimana kita menyadari hal itu dan kemudian dosa itu diselesaikan. Jadi teman-teman penting sekali bagaimana kita memahami, posisi salib dan bagaimana dosa itu pada akhirnya diselesaikan lewat, keinsafan ya terhadap terhadap hukum Tuhan, kemudian kita mengakuinya dan dosa itu diselesaikan atau kita didamaikan. Nah itu poin yang pertama ya, poin yang pertama yang, saya melihat, apa apa, terang yang lebih jelas atau Injil yang lebih kuat ya, lebih kuat daripada Injil yang telah dibawakan Paulus sebelum jemaat Galatia itu, eee eee, murtad ya. Nah, poin yang kedua adalah mengenai perjanjian kekal. Jadi teman-teman, Injil itu dijanjikan lewat perjanjian ya kepada Abraham yang kemudian digenapi ya kepada Abraham dan seterusnya dan seterusnya. Injil itu mengenai salib Yesus ya, bagaimana salib Yesus itu, bekerja dan kita udah pelajari ya, kita udah pelajari. Nah, satu hal yang ada di dalam perjanjian Tuhan yang tidak dibahas ya di tempat lain adalah bagaimana perjanjian itu diteguhkan dengan sumpah. Nah, ini teman-teman sesuatu yang sangat kuat menurut saya. Jadi, bagaimana perjanjian kekal Tuhan menjanjikan keselamatan, kemudian Tuhan memastikan keselamatan itu pasti terjadi dengan mengikat dirinya dengan sumpah bahwa apa yang dia janjikan itu pasti terjadi. Waduh, ini kuat sekali teman-teman. Jadi sesuatu yang Tuhan mau buat ya, apa yang dijanjikan ya kita udah pelajari ya, ada tiga tiga poin di situ, yaitu kebenaran, hidup kekal, dan eh, tempat ya, kerajaan surga ya, atau tempat di mana kita akan hidup kekal. Nah, ini adalah hal-hal yang dijanjikan. Dan semua ini dilakukan oleh Tuhan melalui penyalipannya ya. Ini bisa terjadi oleh karena penyalipan. Tetapi untuk memastikan bahwa semua ini bisa terjadi, Tuhan bersumpah demi dirinya bahwa apa yang dia janjikan pasti bisa terjadi. Dan teman-teman, pertaruhannya adalah kalau dia gagal, dia akan hancur, semesta alam akan hancur. Jadi yang menentukan keselamatan apa? Kita mendengarnya atau tidak ini berita ini gitu. Dan mempercayai apakah berita itu seperti ini, ya. Dan ini sebenarnya teman-teman tidak dibutuhkan apa-apa dari kita. Kita hanya iya bahwa memang berita itulah keuntungan kita yang mendengarkan berita ini gitu. Jadi ketika kita mendengarkan berita bahwa Tuhan telah mengikat dirinya ya, telah berjanji demi keselamatan kita dan mengikat perjanjian itu dengan dirinya sendiri, dia bersumpah untuk memastikan bahwa kita akan memiliki yang dia janjikan. Waduh, ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat kuat. Karena pertaruhan dari apa yang dia janjikan itu keberadaan dirinya dan semesta alam. Jadi ketika dia gagal, seluruh semesta alam dan dirinya akan hancur. Jadi teman-teman, waduh ini kuat sekali. Dan dari sini pula kita melihat ya, karena kenyataan dari perjanjian ini ya, bagaimana Tuhan melakukan itu lewat salib, kita melihat kekuatan dari salib dan sumpah ilahi itu adalah apa ya, berbanding lurus, sejajar gitu, sama kuatnya. Jadi teman-teman, apa yang dibuat oleh Yesus di salibnya itu merupakan sesuatu yang telah dia sumpah, ya, telah dia buat di dalam sumpahnya gitu. Dan dia memastikan kemenangan yang luar biasa. Aduh, luar biasa. Nah, itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga adalah mengenai hukum Tuhan, ya. Nah, hukum Tuhan ini eh, kita melihat ya bahwa hukum Tuhan yang dijelaskan di sini adalah hukum Tuhan yang pertama adalah bagaimana dia menuntut, hukum ini menuntut sempurna, ya. Hukum ini menuntut sempurna. Dia tidak menuntut sebagian karena
eee, kita tahu bersama ya bahwa kebanyakan dari, tradisi gereja kita mempercayai bahwa, oh Tuhan menuntut ya sejauh yang kita mampu ya, sejauh yang kita mampu mungkin, 50, 60, 70 dan sisanya Tuhan akan tambahkan ya, seperti itu. Tetapi teman-teman, pembenaran oleh iman tidak akan terjadi dalam konsep yang seperti itu. Jasa Yesus sebagai juru selamat itu tidak akan pernah terjadi di dalam situasi yang seperti itu. Kenapa? Karena kita menyisahkan sebagian diri kita dan sebagian Tuhan gitu. Ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa hukum harus menuntut sempurna? Supaya kita sadar kita sama sekali tidak mampu untuk menggenapi kebenaran hukum tersebut. Disinilah peran Yesus sebagai juru selamat itu kita lihat arti pentingnya gitu. Bahwa ketika kita melihat bahwa saya atau kita tidak berdaya menggenapi kebenaran yang dituntut oleh hukum, kita melihat betapa kita sangat membutuhkan Yesus, jasa Yesus sebagai juru selamat. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, pelajaran tentang salib, sumpah ilahi atau perjanjian kekal yang diteguhkan dengan sumpah ilahi akan sangat diteguhkan lewat pelajaran tentang hukum Tuhan yang ditegakkan dengan sempurnanya ya kepada kita. Dan hukum ini teman-teman tidak akan berhenti ya sampai kita sepenuhnya mengalami perjanjian yang telah diteguhkan. Hukum ini tidak akan berhenti melakukan pekerjaannya ya sampai kita semua menyatu di dalam kebenaran atau menyatu di dalam Kristus ya, menyatu di dalam Kristus. Dan inilah pekerjaan dari hukum. Hukum itu bukan sesuatu yang terpisah ya. Salah satu juga poin di dalam hukum ini adalah hukum ini tidak terpisah dengan kita. Dia adalah kehidupan kita atau berdiamnya roh Tuhan di dalam diri kita. Itu adalah hukum di dalam diri kita dan selama kita masih ada dosa atau ada dosa yang harus diselesaikan, maka roh Tuhan ya akan bekerja untuk menginsafkan kita. Ya, tentunya lewat pemahaman tentang hukum ya. Jadi teman-teman, kita sangat beruntung sekali dan pekerjaan dari hukum ini sama seperti kita udah pelajari seperti, petugas sipir ya, atau kepala sekolah atau pengawas. Dan ini sangat baik dan dia tidak akan pernah berhenti sampai kita semuanya, mengalami yang namanya kebenaran Kristus. Jadi kita sangat beruntung ya, bersyukur. Dan teman-teman, mau percaya atau tidak, teman-teman boleh selidiki sendiri. Saya sendiri sudah pelajari beberapa versi keselamatan. Poin ini yang tidak ada di dalam pelajaran keselamatan manapun. Di mana sebelum Tuhan membenarkan atau menyelamatkan, Tuhan harus menginsafkan dosa dulu, ya, kepada manusia untuk membangkitkan kebutuhan terhadap jasa juru selamat. Sebelum ini dibuat, teman-teman, tidak ada yang namanya pembenaran atau keselamatan. Pelajaran keselamatan yang telah saya pelajari ya beberapa versi, semuanya langsung oleh iman kepada Yesus, ya, tanpa keinsafan terhadap dosa. Dan ini yang telah kita pelajari tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin terjadi. Sebelum Tuhan membenarkan, Tuhan harus memeriksa dulu dan menginsafkan manusia. Ya, ini proses pengadilan. Ya, ini kita pelajari ya di sekolah sahabat saat ini tentang pengadilan. Jadi sebelum itu terjadi, di mana Tuhan akan menghukum atau membenarkan, Tuhan harus periksa, kemudian insafkan kita manusia berdosa. Kemudian ketika kita percaya, kita dibenarkan. Ketika kita tidak percaya, kita mengalami penghukuman atau kutuk ya. Jadi teman-teman kira-kira itu ya yang kita bisa dapatkan poin-poin ya yang kita rasa ini penting sekali, baik sekali, sangat kuat dari, eee, pelajaran yang kita dapat ikuti ya, yang telah kita ikuti dalam pasal, sepanjang pembelajaran kita dalam pasal 3 ya. Mungkin ada yang lain teman-teman bisa nanti share ya, tapi ini yang sejauh ini yang saya lihat mengenai apa yang dijelaskan oleh Paulus yang dieksposisi oleh Wagoner adalah poin-poin yang lebih tegas dari sebelum ya, bagaimana Paulus menjelaskan Injil sebelumnya kepada jemaat Galatia. Oke, teman-teman, eee, mungkin sampai di situ ya untuk, eee, review ya mengenai poin-poin dari, pasal 3.
Nah, saat ini kita akan masuk ya ke pasal 4. Oke, sekarang kita memasuki pasal 4 dengan judul pengangkatan anak-anak. Jadi di bagian terakhir kita telah ikuti ya bagaimana hukum bekerja ya sampai kita menjadi satu kesatuan dengan Kristus ya. Menjadi satu kesatuan dengan Kristus hingga perjanjian itu sepenuhnya digenapi ya. Jadi selama kita belum menyatu dengan Kristus, hukum akan terus bekerja ya. Hukum akan terus bekerja. Halo, halo Bing. Ya, Halo, baik teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan. Mungkin sebelum kita masuk di pasalnya yang keempat ini, dalam buku Great Tidings, ini mungkin kita penting ya untuk memahami dengan lebih jelas, dengan lebih tepat, atau dengan tepat ya, sehubungan dengan ketika kita menerima pembenaran. Nah, tadi Brother Ebing telah mengangkat bahwa sebelum mendapatkan atau menerima pembenaran kita harus diperiksa seperti itu ya dan proses pemeriksaan itu akan terjadi melalui hukum Tuhan. Oke. Nah, ini yang harus mungkin ini belum apa ya kita belum yang lalu mungkin kita telah bahas tapi kita belum sampai atau tiba pada satu uh, kesatuan pemahaman sehubungan dengan bagaimana kita dibenarkan di dalam Tuhan atau di dalam kebenaran Kristus. Nah, mungkin kita perlu untuk mengangkat kembali ya, sebelum terang masuk di sini, mungkin kita perlu mengangkat kembali supaya pasal yang ketiga ini dapat menjadi clear ya, kita bisa memiliki kesatuan pemahaman seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan yang lalu yang mungkin kita perlu untuk bahas pada saat ini, sehingga kita boleh memperoleh kesatuan pemahaman. Nah, apakah kita menerima pembenaran ini ya ini kita memperolehnya satu pembenaran melalui dosa ya lewat kesadaran terhadap dosa, dan apakah kita memperoleh kesadaran terhadap dosa itu secara menyeluruh ya, atau itu kita peroleh satu persatu ya, kemudian pada akhirnya kita dibenarkan. Kemudian, apakah pertanyaan yang kedua adalah sebelum kita tiba pada pembenaran ya terhadap dosa, nah ketika kita kita kemudian pada akhirnya akan dibenarkan, nah apakah kita dibenarkan nanti setelah semua dosa itu disadari, atau ketika kita menyadari dosa itu di dalam keberadaan dosa itu yang mengikat kehidupan kita itu eh, setelah kita menyadari ya satu dosa yang kemudian olehnya kita dibenarkan, atau kemudian nanti semua dosa itu disadari baru pada akhirnya kita memperoleh pembenaran seperti itu ya. Mungkin mungkin itu yang mungkin orang perlu ya untuk memperoleh satu kesatuan di dalam pemahaman akan kebenaran ini, karena ini penting sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki kesatuan itu dan kemudian menerima manfaat dari pembenaran yang kita terima melalui pekabaran ini yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Boleh mungkin yang ini nanti atau terserah nanti mungkin akan dibahas setelah pembahasan bab 4 ini, atau nanti mungkin itu yang kita oh perlu enggak ya apa. untuk kali. Ya, Iya. ya, Oke, mungkin itu yang bisa diberikan teman-teman. Terima kasih. iya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi pertanyaan dari Brother Eric, ya. Ya, jadi pertanyaan yang pertama adalah eh, apakah pembenaran ya, pembenaran kita terima. Boleh, boleh ulangi supaya redaksinya lebih tepat ya.
Baik, jadi yang pertama adalah kesadaran akan dosa ya. Iya, Kemudian kita dibenarkan. Apakah kita kesadaran akan dosa itu kan apakah secara satu persatu kemudian atau kita menyadarinya secara menyeluruh pada waktu bersamaan kita dibenarkan seperti itu. Kemudian iya, ini kesadaran akan dosa ya. iya, Kita menyadari akan kesadaran akan dosa itu satu persatu atau menyeluruh. Kemudian iya. kita dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah apakah nanti ya ketika kita dibenarkan di terakhir ya setelah kita menyadari akan dosa-dosa yang mengikat kita seperti itu. Atau kita dibenarkan saat ini ya dalam proses kita menyadari akan keberadaan dosa itu. Seperti itu. Yang pertama adalah kesadaran terhadap dosa, ya kita sadari secara satu persatu atau secara keseluruhan atau seperti apa ya menurut teman-teman. Kemudian yang kedua, ketika kita dibenarkan, apakah kita dibenarkan pada saat ini setelah kita menyadari akan dosa kita atau nanti setelah semua dosa itu disadari, kemudian diakui, baru pada akhirnya kita dibenarkan. Dapat mungkin Boleh, boleh, boleh. Iya, terima oke, oke. kasih. Baik, terima Terima, kasih. Ya. terima kasih, Brother Erik. Jadi, teman-teman, ini saya rasa pertanyaan yang penting ya, pertanyaan yang penting dan nggak masalah ya kita membahasnya saat ini. Karena kita nggak ada target-target apa ya, eh, poinnya adalah bagaimana supaya kita memahami Injil itu dengan lebih jelas ya. Nah, buat saya secara pribadi apa yang eh, saya pelajari ya, apa yang saya pelajari, prinsipnya adalah eh, pembenaran Tuhan harus terjadi ya, harus terjadi sebelum eh, pembenaran Tuhan akan terjadi setelah manusia itu Tuhan harus buat satu proses pemeriksaan kepada manusia dan proses ini tujuannya adalah menginsafkan manusia dari dosanya. Nah, ketika manusia mengakui dosanya, Tuhan eh, membenarkan ya, Tuhan membenarkan. Ini prinsip dari 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Apabila kamu mengakui dosamu, Allah setia dan adil akan mengampuni ya dan menyucikan segala dosa-dosamu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini ya, yang menjadi persoalan ini yang saya pelajari. Buat Tuhan ya, buat Tuhan ini adalah satu prinsip, tetapi yang menjadi persoalan adalah kemampuan manusia untuk insaf dari dosa ya. Manusia jangankan seluruh dosa-dosanya. Ya Tuhan mau seluruh ya. Tuhan sanggup untuk menginsafkan seluruh dosa manusia. Dan ini kita bisa lihat dalam proses pendamaian yang dilakukan oleh imam besar ya dalam upacara Ka'bah. Ini Tuhan mampu dan Tuhan bisa. Namun teman-teman, kemampuan manusia untuk insaf ini yang sangat tidak tidak menurut saya sangat terbatas. Dan Tuhan menambahkan kasih karunia-Nya di sini, ya. Dengan jalan adalah Tuhan menginsafkan satu-satu. Karena memang prinsip pengadilan, ya, kenapa harus diperiksa? Karena keinsafan terhadap dosa harus spesifik. Nah, ini yang kita pelajari ya. Ini yang kita pelajari di dalam buku Kebahagiaan Sejati dan prinsip dasar dari pemeriksaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menginsafkan kita secara umum ya. Oh, kamu udah orang berdosa, apapun itu dirangkum dalam satu kata yang namanya dosa. Oh, enggak demikian ya. Karena teman-teman, dari apa yang kita pelajari ya, apa yang kita pelajari di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh, bagaimana Tuhan datang kepada mereka, itu spesifik, pertanyaannya spesifik. Ya, seolah-olah sepertinya Tuhan tidak tahu, tapi bukan Tuhan tidak tahu ya, teman-teman. Tapi itulah proses pemeriksaan di mana Tuhan mau mengungkapkan dosa, yang mau menginsafkan manusia dari dosa, dan itu pekerjaannya adalah spesifik. Jadi ini dosa ini harus diselesaikan, harus diinsafkan secara spesifik. Yang menjadi persoalan adalah kemampuan manusia memahami dosa adalah dosa. Ini yang menjadi persoalan selanjutnya. Dan menurut saya, teman-teman, ya, menurut saya, disinilah terjadi yang namanya proses penyucian, di mana Tuhan menghakimi sejauh manusia insaf terhadap dosanya. Jadi,
Karena manusia begitu lambat dan lemah untuk menginsafi keberadaannya yang berdosa, disinilah kita melihat proses penyucian. Tuhan hanya mengadili dan menghakimi manusia sejauh yang manusia mampu, ya, manusia mampu untuk insaf terhadap dosanya. Dan inilah yang kita bisa lihat perbedaan antara pencuri di kayu salib dan Henok. Sama-sama insaf loh terhadap dosa, ya. Sama-sama disadarkan oleh Tuhan. Jadi kita bukan cari-cari dosa dosa kita ya, tetapi Tuhan yang insafkan, ini dosamu gitu. Tetapi apa yang diinsafi oleh Henok dan pencuri di kayu salib itu dua hal yang berbeda, nggak sama. Kedalaman kebenaran, ya, kedalaman kebenaran yang dipahami oleh Henok dan kedalaman kebenaran yang dipahami oleh pencuri di kayu salib adalah kebenaran-kebenaran yang eh, kita bisa bilang lebih dalam. Henok ya memahami kebenaran dan Tuhan menghakimi Henok berdasarkan pemahamannya. Sedangkan Tuhan menghakimi pencuri berdasarkan pemahamannya tentang kebenaran. Nah, kenapa demikian? Karena ketidakmampuan manusia untuk memahami dan menginsafkan kebenaran, Tuhan memberikan satu kasih karunia yang namanya penyucian. Dan teman-teman, ini kita dapati ada di dalam tulisan-tulisan Ellen White ya, dengan istilah impart dan impute ya. Jadi impute adalah sesuatu kebenaran yang Tuhan berikan ya. Tidak menghitung berapa dosa, Tuhan hitung sempurna Tuhan berikan. Tetapi impart adalah bagaimana Tuhan memberikan kebenaran yang yang dia miliki itu ditanamkan kepada manusia tapi hanya sejauh yang manusia itu sadari. Jadi teman-teman, inilah yang kita bisa berikan ya mengenai uh, apa namanya uh, penjelasan ya bagaimana mengenai kesadaran dosa. Jadi dosa itu spesifik ya, dosa itu harus disadari spesifik. Tetapi dari kesadaran spesifik ini muncul yang menurut hemat saya muncul yang namanya pelajaran tentang penyucian. Karena ketidakmampuan manusia untuk menginsafi dosa. Satu saja dosa kadang kita susah sekali ya untuk mengakuinya sebagai dosa. Apalagi dosa-dosa itu dalam pola berpikir ya atau dalam keyakinan. Waduh, susah sekali, susah sekali. Dan eh, pertanyaan yang kedua adalah apakah nanti kita dibenarkan? Jadi prinsipnya adalah sejauh mana kita insaf. Tuhan menghitung ya, mengimpute 100 ya. Tuhan mengimpute kepada kita 100. Tetapi kebenaran apa yang menjadi milik kita atau yang diimpart itu sejauh yang kita pahami tentang kebenaran. Jadi kebenaran yang Tuhan hitung adalah kebenaran yang Kristus miliki ya. Itu yang diimpute kepada kita ketika kita percaya. Tetapi kebenaran yang diimpart kepada kita menjadi bagian kita, itu adalah kebenaran yang kita insaf. Sejauh yang Tuhan buka atau Tuhan terangi ya di dalam pikiran kita mengenai kebenaran. Itulah yang akan diimpart kepada kita. Jadi, dan menurut hemat saya, ketika impart dan impute telah bertemu ya, jadi sementara Tuhan menyucikan kita, ini bisa dibilang sementara Tuhan menyucikan kita, ya, Tuhan telah menghitung kita benar oleh imannya. Jadi, tetapi baik penyucian maupun oleh pembenaran, ini sama-sama oleh iman ya. Ini sebenarnya kebenaran yang sama, bukan kebenaran yang berbeda. Dan kita juga bisa bertanya ya, kenapa kalau kita telah dibenarkan sempurna di hadapan Tuhan, kenapa kita butuh penyucian? Ya, ini pertanyaan selanjutnya yang kita bisa tanyakan. Apakah kurang kebenaran Kristus yang diberikan sehingga kita membutuhkan penyucian? Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang bisa membuka ya pengertian kita dan kita udah menjelaskan ya kenapa demikian ya. Jadi teman-teman, karena ketidakmampuan manusia menginsafi dosanya, Tuhan memberikan yang namanya proses penyucian. Kita dihakimi berdasarkan terang dan pengetahuan yang kita bisa terima sebagai satu kebenaran. Dan ketika kita tiba pada kebenaran Kristus yang sempurna, ya, kita dimeteraikan. Tetapi apapun kebenaran yang kita, di tingkat manapun ya, Tuhan menghakimi kita,
atau di tingkat manapun kebenaran yang kita pahami, kebenaran yang diberikan atau yang dihitung kepada kita adalah 100. Adalah kebenaran Kristus yang sempurna, tidak kurang dari itu. Jadi, sementara kita disucikan, kita dijamin oleh kebenaran Kristus sampai pada titik kesempurnaan, ya, di mana eh, di mana kebenaran yang diimpart itu betul-betul bersesuaian dengan kebenaran Kristus yang diimpute. Kita bisa bilang ini kita tiba pada titik dimeteraikan, ya. Di titik itu kita dimeteraikan. Ini berdasarkan penjelasan dari A.T. Jones, ya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang kita bisa berikan untuk tanggap pertanyaan dari Brother Eric. Ini penting ya, teman-teman. Ini penting. Kita nggak usah target materi. Ini penting. Mungkin ada teman-teman yang lain sebelum Brother Eric yang mau menambahkan atau mau menanggapi. Dipersilakan. Itu dari saya ya. Oke, baik, terima kasih Brother Eding. Jadi kita mendapati bahwa dari penjelasan Brother Eding bahwa kemampuan kita itu kita memahami ya, menyadari dosa itu satu persatu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita akan dibenarkan ya dalam lewat proses penyucian itu kita kemudian memiliki kesadaran terhadap dosa itu kemudian satu persatu dan pada akhirnya akan tiba pada titik di mana kepenuhan itu terjadi. Nah, Ya. mungkin secara tegas mungkin bisa diberikan penjelasan sehubungan dengan ketika kita dibenarkan. Apakah nanti kita dibenarkan setelah seluruh dosa kita sadari, baru kita dibenarkan, Oh atau tidak. kita dibenarkan saat seperti itu? Jadi Oke, silakan. di tingkat manapun kebenaran Tuhan yang kita terima atau yang kita mampu sadari, di tingkat itu Tuhan membenarkan kita. Tetapi kebenaran yang itu Tuhan hitung ya, yang Tuhan hitung kepada kita. Tetapi kebenaran yang menjadi bagian kita, ya, itu ketika sepenuhnya. Ini yang kita bisa bedakan antara pencuri di kayu salib dan Henok, ya. Sama-sama memiliki kebenaran Kristus, tetapi kualitas kebenaran yang ada di dalam diri mereka itu berbeda, tidak sama. Tidak sama. Kebenaran yang dimiliki oleh Henok itu betul-betul telah bersesuaian, kita bisa bilang bersesuaian penuh ya, sehingga dia terangkat ke surga. Tetapi kebenaran yang dimiliki oleh pencuri itu belum sepenuhnya. Tetapi sejauh mana kebenaran itu dipercayai oleh baik Henok maupun pencuri, ketika mereka percaya, ya, ini proses bagaimana mengalami pembenaran sama baik penyucian maupun pembenaran. Perbedaannya adalah sejauh mana kebenaran itu mereka sadari, tetapi bagaimana kebenaran manusia berdosa dibenarkan itu tetap sama ya oleh iman. Jadi oleh iman kepada apa yang Yesus telah buat, mereka mengalami persesuaian dengan kebenaran. Ya mungkin itu, Brother Eric. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan? Ya, terima kasih Brother Edwin. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan sehubungan dengan hal ini. Karena ini penting, saudara, sehingga kita boleh tiba pada kesatuan ya, sehubungan dengan bagaimana kita dibenarkan dari dosa. Oke, baik. Kalau mungkin teman-teman masih mempersiapkan, nah, kita ingin juga memberikan satu tanggapan ya. Jadi memang ini sehubungan dengan apa yang juga diperoleh ya dari penjelasan Alkitab dan juga penjelasan sehubungan dengan pekabaran malaikat yang ketiga, terlebih khusus melalui buku kabar kesukaan ya. Ya memang apa yang diberikan untuk kita ya sehubungan dengan keselamatan itu Tuhan berikan pasti. Itu yang pertama ya. Dan itu Tuhan berikan itu telah ya. Jadi itu lengkap sempurna, pasti telah, dan itu tidak membutuhkan apa-apa kita menambahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Brother Eding tadi. Dan kemudian
penjelasan sehubungan dengan bagaimana kita dibenarkan, ya. Memang itu kenapa ada contoh, ya, ada contoh pencuri dengan Henok. Itu adalah bagaimana seorang, ya, yang dibenarkan di hadapan Tuhan tanpa jasa-jasanya. Seperti itu, ya. Henok 360 tahun, ya, dia tiba pada kepenuhan, kemudian dia tidak ada lagi, ya, dan dia adalah satu gambaran umat Tuhan yang akan menerima keselamatan tanpa mengalami kematian, seperti itu. Ya, si pencuri itu adalah mereka yang dibenarkan, ya, yang dibenarkan di dalam kelemahan-kelemahannya dan tanpa manifestasi yang banyak, ya, yang dihasilkan, kemudian mereka dibenarkan. Dan kualitas pembenaran itu sebenarnya sama antara Henok dengan si pencuri. Mereka dibenarkan sama sebagaimana tadi Brother Ebing bilang oleh iman dan di dalam kebenaran Kristus. Seperti itu. Ini hanya apa yang ini hanya sebagai satu masukan, ya. Kalau saudara-saudara terima mungkin penjelasan ini, tapi tidak apa-apa, ya. Bahwa ketika kita dibenarkan, ya, itu seperti juga seperti pertumbuhan, ya, sebuah tanaman, fase pertumbuhan sebuah tanaman, ya. Ketika kita bertumbuh di dalam Kristus dan di dalam setiap kebenarannya, itu seperti kita bertumbuh di dalam setiap setiap fase pertumbuhan, ya. Ketika bertumbuh mungkin ketika dia dari biji kemudian pecah menjadi kecambah, kemudian dia menjadi tanaman yang kecil, ya, dia menjadi tanamannya agak besar, kemudian menjadi tanaman besar dan kemudian menghasilkan buah yang begitu banyak, ya. Seperti itu fase pertumbuhan kehidupan kita, ya, di dalam Kristus, di dalam kebenaran Kristus. Tapi sesungguhnya di fase pertumbuhan itu kita dibenarkan sempurna, ya. Kita dibenarkan 100. Apa yang harus kita miliki nantinya di puncak, ya, kepenuhan itu kita telah memilikinya di setiap fase pertumbuhan itu. Nah, tadi Brother Ebing juga angkat, kita sangat setuju bahwa kita dihakimi berdasarkan terang yang kita tahu. Ya, berdasarkan terang, ya. Kita mengetahui dosa itu oleh karena hukum Tuhan, ya. Kita mengetahui dosa oleh karena firman Tuhan. Dan memang kalau kita melihat dosa yang masuk secara lebih mendalam, dosa bukan hanya terbatas ketika kita melihat, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 atau 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum, ya. Tapi Alkitab juga menjelaskan yang lain, ya. Ada yang di bagian yang lain menjelaskan juga tentang dosa, ya. Ketika kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukan, itu dosa, ya. Di Yakobus, kita selupa di Yakobus berapa itu. Ada juga di dalam Roma 14 ayat 23, ya. Ketika di luar iman itu adalah dosa. Seperti itu. Dan juga kedagingan adalah dosa, ya. Penjelasan-penjelasan tentang kedagingan, karena memang kalau buah roh kan akhir dari penjelasan buah roh, tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Berarti berbicara tentang hukum ini juga berbicara tentang hukum yang menuntut, ya, yang menyatakan dosa. Ketika menghasilkan buah kebenaran itu, di sana tidak ada dosa. Tapi kedagingan itu menjelaskan, ya, dosa itu. Dan itu semua menjelaskan bagaimana Tuhan rindu kita menyadarinya, keberadaan dosa itu, dan pada akhirnya kemudian kita dibenarkan. Dan memang yang kita lihat yang paling mendekati, ya, untuk kita boleh menerima akan pembenaran itu adalah ketika kita seperti tanaman yang bertumbuh, ya. Di setiap fase pertumbuhan, di setiap fase kesadaran kita terhadap dosa, di sana kita dijamin dengan kebenaran Kristus yang sempurna. Seperti itu, ya. Sehingga pada akhirnya di dalam setiap fase itu kita menerima jaminan kepastian kelayakan, kemudian kita telah dibenarkan di dalam Kristus oleh iman. Dan seterusnya seperti itunya sampai pada tiba di mana kita memperoleh satu kesadaran sebagaimana Henok, ya. Dan memang terang pekabaran Advent seperti itu, menyadarkan kita akan satu kehendak ilahi yang pada akhirnya akan menyebabkan kita berada dalam keadaan di mana kita diselamatkan tanpa mengalami kematian. Seperti itu. Dan memang ketika kita dibenarkan di dalam setiap fase pertumbuhan, sekali lagi, ya, itu kita memperolehnya, kebenarannya itu dijamin di dalam kebenaran Kristus oleh iman. Dan itu adalah pasti, dan itu adalah sempurna. Dan itu adalah kabar baiknya, ya. Kabar baiknya. Kalaupun pada akhirnya kita melepaskan iman, ya, di sana, ya, hukum itu akan terus menuntut kita. Tapi ketika kita berada di dalam iman di dalam Kristus, ya, kebenaran Kristus yang lengkap, sempurna, penuh, itu yang pasti itu terus menjamin kita.
di dalam setiap fase pertumbuhan kita. Dan itu diperhitungkan bukan kita ya, tapi Kristus yang melakukannya untuk kita. Nah, tadi juga diangkat oleh Brother Ebing ya, sehubungan dengan bagaimana kita diperhitungkan benar ya, impute kemudian impart, bagaimana kita menerima kelayakan di dalam Kristus sama-sama oleh iman ya. Bagaimana kita oleh iman kita diperhitungkan benar, dan bagaimana oleh iman yang sama itu juga kita dilayakan ya. Jadi antara diperhitungkan benar dengan dilayakan di dalam kebenaran Kristus itu sama-sama kita peroleh oleh iman. Mungkin si pencuri ya belum menerima proses seperti Henok ya, tapi dia telah dilayakan di fase di mana dia berada. Dan kelayakan yang sama juga yang diberikan di dalam Kristus itu diterima oleh Henok ya setelah 360 tahun kurang lebih. Jadi itu yang mungkin teman-teman dapat menerima di dalam setiap fase pertumbuhan seperti tanaman kita dijamin dengan kebenaran Kristus. Walaupun nantinya ada dosa-dosa yang seharusnya kita sadari ya, ketika Tuhan akan menyatakan, kemudian pada akhirnya dalam setiap fase itu kita dibenarkan, kita dilayakan sempurna ya di dalam kebenaran Kristus, di dalam kelayakan Kristus yang kita terima oleh iman. Jadi mungkin ini ya yang teman-teman mungkin bisa juga kalau mau bisa juga menerimanya, tapi kalau tidak ya mungkin kita punya pandangan masing-masing sehubungan dengan penerimaan terhadap kebenaran ini. Tapi satu hal yang pasti ya, sekali lagi ya, sebagaimana di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, dan juga di dalam Roma 6 ayat 14 itu, sifat dari kebenaran Kristus ya, yang kita terima oleh iman itu sifatnya present tense ya. Di sini, saat ini, dan sekarang. Kita menerimanya saat ini. Kalau nanti kita menerimanya nanti ya, mungkin itu akan terlambat saudara, atau di masa lalu ya. Tapi kebenaran yang Tuhan berikan, kenapa kata percaya itu adalah pisteo ya, di dalam Yohanes 3:16 itu adalah satu bentuk waktu yang menjelaskan di sini dan sekarang. Ketika kita percaya memiliki iman Kristus di sini dan sekarang, maka iman Kristus itu bekerja, dan di sini dan sekarang kita menerima pembenaran itu. Nanti setelah selanjutnya ada proses yang Tuhan akan lakukan dalam kita untuk kesadaran akan dosa, dia akan lakukan selanjutnya. Dan itu juga di sini dan sekarang ya, kita akan menerima jaminan kepastian itu. Dan memang sehubungan dengan jaminan itu, Tuhan mengikatnya dengan sumpah, itu menjelaskan tentang bagaimana pastinya ya, perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita ya, tadi telah diangkat oleh Brother Ebing yang membedakan kita dengan uh, ilmu keselamatannya atau soteriologi dari Kristen yang lain. Kita menerima ini, kemudian kita juga mengakui akan bagaimana hukum itu selalu menuntut sebagai pedagogis atau pedagogos yang menyatakan kesalahan kita. Dan itulah yang membedakan kita dengan pembenaran oleh iman yang lain yang dijelaskan oleh Katolik dan Calvinis ya, aliran Calvinis, full gospel dan lain sebagainya. Dan kita bersyukur kita berada di dalam kebenaran ini. Dan di dalam kebenaran ini sekali lagi ya, kita telah dibenarkan, kita telah dilayakan di dalam setiap fase pertumbuhan kebenaran. Kesempurnaan yang seharusnya kita miliki ya di akhir itu ya, itu telah kita terima sekarang di dalam darah dan kebenaran Kristus, dan pada akhirnya itu yang memberikan jaminan kepastian ya oleh iman di dalamnya. Selagi kita menyatakan iman, maka itu akan terus menjadi bagian, kecuali kalau kita telah melepaskan ya, atau kita tidak lagi percaya bahwa itu tidak lagi menyelamatkan kita, maka itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Tapi selama kita memiliki iman di dalamnya, kita akan terus memperoleh jaminan kepastian itu, dan kita akan memiliki damai sejahtera sorga seperti yang Tuhan janjikan. Kita akan memiliki apa yang dinamakan dengan kehidupan yang dibaharui senantiasa ya, tak habis-habisnya rahmat Tuhan ya, sesuai dengan kitab Ratapan pasal 3, selalu baru setiap hari, setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Itu adalah pengalaman setiap saat ya, kita dibaharui di dalam Kristus dalam setiap fase pertumbuhan itu, dan sukacita sorga itu kita akan alami. Dan memang pengalaman-pengalaman ini beda ya dengan pengalaman-pengalaman mungkin yang lalu dalam pergumulan kita, yang ketika kita belum memperoleh jaminan kepastian itu, mungkin kita masih bergumul dengan yang pergumulan yang tidak seharusnya ya.
Tapi di dalam terang kepastian jaminan ini, oleh sumpah itu, oleh pernyataan bahwa kita menerima keselamatan itu saat ini, maka itu menjamin keselamatan yang sepasti-pastinya bagi kita. Dan kemudian pada akhirnya ya oleh jaminan itu kita juga akan menyaksikan itu bagi mereka yang belum menerimanya, sesuai dengan terang pekabaran malaikat yang ketiga. Oke, mungkin itu Bing dan teman-teman yang mungkin kita bisa tambahkan. Tapi bisa ini juga bisa apa ya? Bisa ditanggapi juga, bisa disampaikan juga dari mungkin pendapat teman-teman yang lain yang mungkin berbeda. Tidak masalah karena di sini kita diskusi. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan Ya, Bing dan teman. terima Terima kasih kasih. Brother Erik. Ya, apa ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan atas pertanyaan Brother Erik tadi? Ya, halo Bing. Ya, silakan. Ya, thank you. Terima kasih atas kesempatan. Jadi sebenarnya jawaban dari Ebing sama Brother Eric itu kita sangat setuju karena semua itu berdasarkan prinsip Alkitab dan kita juga hanya mau tambahkan aja sih yang prinsip Alkitab eh, yang Tuhan berikan kepada kita mengenai kebenaran itu sendiri itu terdapat di Yohanes 16 ayat 12 yang Yesus berkata sendiri, banyak hal-hal yang saya mau katakan kepada kamu tapi kamu tidak sanggup menerimanya sekarang. Dan kemudian ada kutipan-kutipan Ellen White yang mengatakan bahwa di dalam setiap generasi itu ada kebenaran ya, ada perkembangan kebenaran dan terang itu akan bertambah di dalam setiap generasi itu ada terang yang baru yang akan diungkapkan. Jadi kita lihat bahwa kebenaran itu atau terang itu sendiri kalau membandingkan dengan zaman kita dengan zaman di masa lampau perjanjian lama atau di zaman Nuh atau dan seterusnya kita tahu kebenaran itu Tuhan tidak ungkapkan ya sekaligus itu dalam setiap generasi ada terang yang Tuhan ungkapkan bagi generasi itu sendiri. Jadi dalam prinsipnya itu adalah bahwa yang tadi Brother Eric bilang, apakah kita semua ya harus tahu kebenaran itu dan kemudian dibenarkan. Nah, dalam prinsip ini tidak seperti itu dan itu kita semua setuju bahwa kita itu dibenarkan berdasarkan terang yang Tuhan berikan kepada kita atau conviction ya dari akan dosa kita. Jadi misalnya saya tahunya hari ini misalnya 5 yang saya tahu dan itu benar-benar saya yakin dan saya percaya itu adalah kebenaran. Tetapi kebenaran yang saya sendiri belum tahu, misalnya ada 6, 7, 8 in the future saya belum tahu, misalnya ada 6 atau 7, 8 kebenaran, jadi saya itu dihakimi berdasarkan apa yang saya tahu dan saya ikuti ya, kemudian kita dibenarkan. Tetapi kebenaran yang saya belum ada di jangkauan saya yang saya tidak bisa jangkau untuk saya mengetahui kebenaran itu, Tuhan tidak akan memperhitungkan kepada saya karena kalau Tuhan perhitungkan kepada saya itu namanya tidak adil karena saya tidak berada di dalam jangkauan saya. Misalnya contoh misalnya ada orang-orang misalnya yang tinggal di pedalaman ya. Terang yang saya tahu dan bandingkan dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman. Orang-orang yang tinggal di pedalaman itu mereka mungkin mereka tidak mempunyai akses seperti yang saya terima. Jadi kebenaran yang Tuhan hakimi untuk mereka tidak sama ya dengan kebenaran yang Tuhan hakimi untuk saya seperti itu. Jadi itu yang saya mau tambahkan dan kemudian di dalam Yehezkiel 18 itu kalau orang yang sudah benar terus berbalik dari kebenaran itu semua dosa-dosanya akan diperhitungkan kepada dia. Tapi kalau orang yang berdosa kemudian mereka bertobat dan memperoleh kebenaran, maka Tuhan akan menghapus akan dosa mereka. Ya itu aja sih Bing, kita punya tambahan. Thank you. Ya, terima kasih Sister Joy. Jadi kita rasa kita sepaham ya. Kita sepaham.
Dan ini penting ya teman-teman, ini penting karena ini prinsip-prinsip dasar yang ada pada tingkat keyakinan yang mempengaruhi sikap-sikap kita. Ketika kita gagal mempelajari hal ini, teman-teman, maka itu akan mempengaruhi sikap. Bagaimana kita bersikap terhadap banyak hal. Apakah terhadap kebenaran selanjutnya atau terhadap situasi atau terhadap orang-orang, ini mempengaruhi loh. Karena ini adalah prinsip dasar keselamatan yang ada dan yang menggerakkan hidup kita. Salah di sini teman-teman, kita salah betul. Dan salah satu poin yang ditekankan yang menjadi ciri khas dari Pekabaran 1888, sebelum Tuhan membenarkan, Tuhan harus menginsafkan dulu. Dan ini poin penting teman-teman yang membedakan pelajaran keselamatan dari luar ya, yang bukan 1888 dan yang 1888. Dan kemudian ini juga yang membedakan antara doktrin panteisme dan Pekabaran 1888. Karena teman-teman, Pekabaran 1888 khususnya buku kabar kesukaan itu diisukan berisikan panteisme. Tapi teman-teman, tidak ada di dalam panteisme yang menjelaskan keinsafan terhadap dosa. Tetapi di dalam panteisme itu hanyalah bagaimana kita mengontrol pikiran atau memanipulasi pikiran untuk mengembangkan kuasa, ya, kuasa yang ada di dalam diri kita, karena kita adalah Tuhan untuk diri kita sendiri. Nah, ini satu hal yang berbeda teman-teman. Bagaimana Tuhan mengendalikan kita, ya, ini sama sekali berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Pekabaran dalam buku kabar kesukaan dan panteisme. Dan ini berbeda teman-teman. Dan ini adalah satu poin yang sangat mendasar yang membedakan ya banyak hal. Jadi teman-teman, penting sekali ya kita memahami prinsip dasar keselamatan karena ini bisa mempengaruhi bagaimana kita memutuskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini waktu kita tinggal 15 menit ya. Nggak apa-apa ya, kita lanjut. Kalau ada teman-teman nanti mau... Halo, Bing. Oh ya, silakan. Halo. Minta maaf ini kita minta waktu, jadi hanya terakhir ini ya tanggapan. Jadi mungkin kita bisa memahami akan bagaimana kita dibenarkan dan disucikan ini. Ini hanya rujukannya kalau saudara-saudara mau untuk membacanya. Itu terdapat dalam buku kisah para rasul ya, The Act of the Apostle dari tulisan Ron Nubuat atau tulisan Nina White. Di pasalnya yang ke-55 itu ada di sana contoh bagaimana Yohanes dan seorang Yudas ya, mereka bagaimana gagal dan berhasil menerima pembenaran dan penyucian itu. Jadi saudara-saudara mungkin bisa membacanya di dalam buku kisah para rasul atau di Act of the Apostle di pasal yang ke-55. Oke, mungkin itu Bing yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Ini teman-teman, kita lanjut ya, kita lanjut. Sekalipun mungkin kita hanya membacakan dan menjelaskan sedikit ya. Nanti kita sambung pada besok ya, hari Minggu. Jadi kita ini udah masuk ke bab yang 4 dengan judul pengangkatan anak-anak. Dan bagiannya yang pertama adalah sangat mustahil untuk mendalami dengan sepenuhnya ya setiap bagian kitab suci. Semakin dalam seseorang mempelajarinya, semakin banyak yang akan dilihatnya. Bukan hanya itu, tetapi ia semakin sadar bahwa masih banyak yang belum terlihat dan dimengerti. Karena memang ini luar biasa ya, kedalaman firman Tuhan itu sama dengan Tuhan sendiri ya. Sebagaimana dirinya sendiri, firman Allah itu sama sekali tidak terbatas. Wah, ini firman itu adalah Tuhan itu sendiri ya. Pengertian seseorang mengenai satu bagian kitab suci bergantung atas pengertian mengenai bagian yang mendahulunya. Ini prinsip teman-teman. Jadi bagian apapun ya yang kita ketahui sebagai satu kebenaran, kalau itu betul-betul kebenaran, itu akan menolong kita untuk mengetahui kebenaran yang selanjutnya. Ini sama seperti ya ilustrasi dalam Galatia pasal 2 mengenai makanan ya, makanan yang akan memberi kekuatan orang untuk bekerja mencari makanan selanjutnya. Oleh sebab itu, marilah kita memperhatikan lebih jauh lagi bagian pasal 3 surat ini yang menerangkan tentang benih ya. Keturunan. Pertama-tama harus diingat bahwa Kristuslah keturunan itu. Hal tersebut dinyatakan dengan jelas ya. Tetapi Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri,
Dan ia bukan hanya waris untuk dirinya sendiri, ia telah memenangkan satu warisan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara-saudaranya. Maksud Tuhan adalah menghimpun bersama-sama segala perkara menjadi satu di dalam Kristus. Teman-teman, ini penting sekali ya kita memahami bahwa keturunan itu adalah Kristus. Karena dulu ya, di zaman Rasul Paulus, persoalan tentang silsilah ini menjadi perdebatan loh di antara mereka. Apakah saya masih keturunan Abraham atau tidak ya? Ini menjadi perdebatan. Dan saat ini salah satu sempalan ya yang dari Advent sendiri itu mempersoalkan kita ini keturunan Israel atau tidak gitu. Waduh, ini luar biasa. Tetapi teman-teman, di dalam pelajaran kita jelas keturunan itu adalah Kristus. Keturunan itu adalah Kristus dan kita yang mengambil bagian di dalam Kristus masuk dalam keturunan itu. Kita mengambil bagian oleh iman ya terhadap apa yang Yesus telah buat tentunya. Jadi teman-teman, keturunan itu adalah Kristus dan kita yang akan dihimpun bersama-sama ya, bersama-sama dengan Kristus. Pada akhirnya ia akan mengakhiri setiap jenis perpecahan dan ia melakukannya sekarang di dalam mereka yang menerima dia. Jadi teman-teman, kita yang menerima dia akan berhenti untuk melakukan perpecahan ya. Dalam Kristus dalam Kristus tidak ada perbedaan kebangsaan. Tidak ada dalam Kristus tidak ada perbedaan kebangsaan, golongan, dan tingkat. Tidak ada orang Kristen yang menganggap orang lain sebagai orang Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, Turki, Cina, atau Afrika. Tetapi secara sederhana, sebagai seorang manusia yang dapat menjadi waris Tuhan melalui Kristus. Jika orang lain itu ya tanpa peduli kesukuan atau kebangsaannya juga seorang Kristen, maka ikatan itu menjadi timbal balik dan lebih kuat dari ikatan-ikatan yang lain. Aduh, luar biasa ini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dengan alasan ini, tidak mungkin bagi seorang Kristen untuk terlibat dalam peperangan. Ia tidak akan mengenal perbedaan kebangsaan, tetapi menganggap semua manusia sebagai saudaranya. Tetapi alasan utama mengapa ia tidak terlibat dalam peperangan ialah bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupannya. Karena ia satu dengan Kristus sehingga tidak mungkin baginya berkelahi. Sebagaimana Kristus tidak akan menghunus pedang menggunakannya untuk membela diri. Dua orang Kristen tidak lagi berkelahi satu dengan yang lain sebagaimana Kristus tidak dapat berkelahi melawan dirinya sendiri. Teman-teman, ini poin yang penting sekali ya, ketika kita memahami bahwa hanya Kristuslah benih itu, dan kita yang mengambil bagian dalam keturunan itu, tandanya adalah tidak suka berkelahi. Ya, kita tidak suka bermasalah dengan orang lain. Ya, ini adalah tanda bahwa kita mendapat bagian di dalam Kristus, telah menjadi satu dengan benih itu. Dan ya menjadi ciri khas bagi orang-orang ya yang ada di dalam Kristus itu adalah membawa damai. Lebih suka menjadi damai karena damai Kristus ada di dalam mereka. Mereka tidak melihat oh ini dari orang Afrika, Cina atau apa, tidak ada kesukuan, tidak ada kelas di antara mereka, tidak ada kasta di antara mereka. Semuanya satu di dalam Kristus. Dan penyatuan di dalam Kristus inilah yang menjadikan, dunia ini begitu indah. Tetapi ketika kita belum masuk di dalam benih atau di dalam penyatuan dengan Kristus, maka mungkin itu yang bisa kita sebut sebagai efek-efek kenapa kita bertengkar, kenapa kita lebih suka membenarkan diri, menyalahkan orang lain, ya. Teman-teman, pelajaran tentang keturunan ini begitu indah ya, begitu indah, dan ini sangat baik untuk kita pahami. Jadi teman-teman, pelajaran kita mungkin sampai di sini dulu karena mengingat waktu ya. Kita akan lanjut di gereja. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau memberi tanggapan? Dipersilakan.
sebelum kita menutup perjumpaan kita untuk sahabat ini? Besok kita lanjut ya, besok pagi. Lebih. Ya, silakan Joy. Ya, jadi yang kita mau coba tekankan itu yang tidak ada perbedaan. Karena Kristus itu satu dan dia dengan Bapa ada satu. Jadi kita mau coba bawa dalam segi spiritual juga ya. Jadi dalam perbedaan itu kita lihat di dalam gereja Alfred itu sendiri banyak sekali perbedaan dan banyak sekali independen ministry yang berpecah-pecah dan kemudian bertengkar satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita berada dalam Kristus dan Roh Kudus menuntun kita dalam semua kebenaran, seharusnya ya yang ada itu adalah semua memiliki pikiran yang sama yang ada dalam Kristus dan tidak ada perpecahan atau pertentangan satu sama yang lain. Jadi kalau masih ada perpecahan itu berarti ya itulah yang saya lihat itu adalah Injil yang palsu ya, yang membuat perpecahan sama seperti di jemaat Galatia. Jadi selama Injil yang benar itu belum ada, saya pasti akan lihat akan ada perpecahan atau perbedaan pendapat. Dan saya lihat adalah pekabaran malaikat ketiga ini, kalau kita benar-benar mengerti dan memahami pekabaran ini, itu akan membawa kesatuan loh. Kita lihat di situ, karena dalam pekabaran malaikat ketiga ini seimbang antara gospel dengan hukum, semuanya itu berada dalam posisi yang benar. Tetapi kalau kita di luar keseimbangan dalam pekabaran malaikat ketiga, kita lihat sendiri ya, kita sendiri saksikan bahwa di mana-mana itu ada perpecahan sana, perpecahan sini, dan doa Tuhan Yesus supaya kita sama berdoa kepada murid-muridnya dan umat-umat Tuhan supaya kita jadi satu itu semua akan dilengkapi atau akan terjadi itu dengan kita menerima kebenaran Injil. Oke, thank you, Bing. Hanya itu aja tambahan. Ya, terima kasih Joy untuk tambahan. Jadi betul sekali ya teman-teman, kalau kita satu di dalam kebenaran Kristus ya, kita akan menjadi satu ya. Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada Halo, teman-teman. Oh ya, Halo. silakan Brother Eric. Halo. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita mendapati ya bahwa nubuatan yang terakhir yang harus digenapi adalah ketika gereja akan bersatu. Seperti itu ya, sebagaimana jemaat yang mula-mula ya, mereka bersatu dan kemudian mereka menerima roh hujan awal. Demikian juga dengan kita ya, ketika kita akan bersatu dan kemudian menerima roh hujan akhir. Dan persatuan itu butuh pekabaran. Sebagaimana mereka menerima pekabaran ya tentang Kristus. Pada waktu itu kebenaran Kristus, salib Kristus ya. Kemudian pada akhirnya mereka dituntun kepada persatuan. Demikian juga dengan kita ya, ketika setelah kita menerima terang pekabaran malaikat yang ketiga, ini yang pada akhirnya akan menggenapi akan nubuatan tentang persatuan itu, yang sebagaimana yang digambarkan ya, ketika Roh Elia itu datang ya, dia akan menuntung bapa dengan anak, kemudian baku bae, dan kemudian saudara dengan saudara, dan semua seperti itu. Kenapa akan jadi seperti itu? Karena memang tidak ada lagi yang membenarkan diri, ya. Kenapa tidak ada lagi yang membenarkan diri? Karena memang kebenaran diri itu soalnya ada guna lagi ya. Oleh karena kita menyadari bahwa hanyalah oleh kebenaran Kristus, hanyalah oleh jasa-jasa Kristus, hanyalah oleh apa yang Yesus lakukan untuk kita. Dan sehingga semakin dalam dan semakin terang kita menerima akan kebenaran Kristus itu melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga ini, kita akan terus dikuatkan ya untuk kita dituntun pada persatuan. Karena memang pada akhirnya semua kemuliaan diri ya, semua kebanggaan diri dan semua hal-hal yang seperti itu pada akhirnya akan dipakukan bersama-sama dengan Kristus di salib, dan di sana tidak akan ada lagi. Kalaupun dia akan muncul, itu akan dilihat sebagai dosa. Dan pekabaran ini menyatakan seperti itu. Kalaupun dia akan muncul, kita akan melihat ini sebagai dosa. Ini adalah bagian dari kedagingan yang adalah dosa, yang Tuhan telah menyelesaikan masalah itu. Ketika kita melihat itu sebagai dosa,
dan kita mengakuinya, itu masih mengikat kita, dan ketika kita minta pengampunan ya, itu diselesaikan. Kita memperoleh kebenaran. Dan itu yang akan terjadi ya. Mungkin akar pahit, kepahitan, kegeraman ya, yang ditimbulkan mungkin dari yang menyebabkan perselisihan ya, itu akan diselesaikan melalui terang pekabaran ini. Dan pada akhirnya ya kita akan dituntun pada persatuan. Ketika gereja pada akhirnya dituntun pada persatuan, ya roh hujan akhir itu akan dicurahkan. Sebelum kita dituntun pada persatuan ya, melalui terang pekabaran ini kita menerima itu, maka sebelum kita menerima, maka pada akhirnya itu belum akan terjadi ya. Mereka yang ada di luar sana sudah sangat bersedia, saudara-saudara. Tapi kita yang ada di dalam ya, yang di luar sana akan menyesuaikan dengan kita yang ada di dalam. Sebelum kita berada pada tingkat kebenaran di mana kita akan dituntut pada persatuan, maka pada akhirnya ini belum akan terjadi. Dan apa yang dijelaskan tentang fase penampian, ya masa pengoncangan dan lain sebagainya, sesungguhnya itu adalah proses bagaimana secara pribadi kita dituntut pada keadaan di mana kita akan menerima atau tidak ya kebenaran di dalam Kristus melalui terang pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat yang ketiga, yang pada akhirnya akan menuntun kita pada persatuan. Dan memang saudara-saudara ini kelihatannya mungkin mustahil ya seperti itu, karena mau lihat keadaan jemaat ya yang gontok-gontokan, yang baku-baku marah, bakalai-bakalai seperti itu, kelihatannya mustahil. Tapi apa ya, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita memiliki iman di dalamnya, kita percaya bahwa ketika bumi diterangi dengan pekabaran dari malaikat yang kuat itu ya, tentang pekabaran Injil yang kekal itu sendiri, maka bumi akan diterangi dengan kemuliaan Tuhan, khususnya di dalam gereja, dan pada akhirnya tolong akan dituntun pada persatuan. Dan memang ini yang dalam proses ya, kita dalam proses. Memang ini bagian dari pembelajaran, saudara. Mungkin kita ya ada proses yang mungkin dialami oleh kita juga ya, baik secara pribadi dan kebersamaan kita di dalam grup ini. Tapi kita percaya bahwa ini akan terus menuntun kita. Ya, saya juga secara pribadi bersama dengan Brother Ebing telah mengalami proses yang panjang ya dalam dituntun di dalam kebenaran ini, dan pada akhirnya kita akan dituntun pada kesatuan itu. Dan ketika kita bersatu oleh pekabaran ini di dalam terang kebenaran Kristus, di dalam Injil Kristus dan jasa-jasa Kristus ya, pada akhirnya kita akan memperolehnya. Dan ini luar biasa, saudara, ini luar biasa. Sekali lagi ini adalah nubuatan yang terakhir sebelum roh hujan akhir itu dicurahkan bagi kita sebagai satu gereja ya. Kalau secara pribadi mungkin yes ya, kita akan menerimanya. Tapi sebagai satu gereja kita akan memperolehnya setelah kita berada dalam keadaan bersatu, oleh karena pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat ketiga yang sementara kita pelajari pada saat ini. Dan kita berharap saudara-saudara, kita mengimani bahwa kita sementara dituntun di dalamnya kepada persatuan itu lewat terang pekabaran malaikat yang ketiga ini. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa ditambahkan di bagian terakhir ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Ya, baik. Terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Jadi teman-teman, semakin jelas ya bahwa di dalam terang, di dalam Kristus ya, kita akan dipersatukan. Tentunya di luar itu selalu akan ada perselisihan. Teman-teman, waktu kita sudah selesai ya, dan kita akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari Sabat ini. Kita akan menutup di dalam doa. Mungkin Brother Ronald bisa menutup kita dalam doa. Oke, Bing. Ya. Kita berdoa. Allah Bapa kekal yang bertata dalam kemuliaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, selalu baru tiap hari. Dan biarlah Tuhan dengan pembelajaran yang indah ini, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami lebih mengerti lagi akan firman Tuhan, dan iman kami semakin erat hanya pada Tuhan saja. Berkati Brother Ebing yang telah membawakan firman, berkati Ebing dengan berkat-berkat dari surga, dan kami semua yang ada dalam sub ini, telah menjadi berkat-berkat yang indah bagi kami semua.
Terima kasih Bapak telah mendengar dan menjawab doa kami. Sempurnakan doa kami yang kurang. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus Juru Selamat dan Pembebas dosa kami. Amin. Amin. Thank you, Brother Ronald. Thank you semuanya. Thank you.